berbahagia. Akhirnya masuklah ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar pendidikan yang bertemakan pretensi identitas dalam pendidikan Indonesia. Acara ini tentunya akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa. Sebelum saya alihkan kepada moderator, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari moderator debat kita. Nama Aida Hayani. Mbak Aida ini merupakan perempuan kelahiran Aceh pada tanggal 14 Juni tahun 1995. Alamat asal Jalan Medan Banda Aceh, Dusun 3, Blangpanyang, Muara 1, Aceh Utara, Aceh. Dan sekarang beralamat di Jalan Wahid Hashim, Gang Pucung 1, Depok, Sleman, Yogyakarta. Beliau memiliki segudang prestasi, baik dari bidang akademik maupun non-akademik, dan buku serta jurnal. Marilah kita sambut moderator kece yang sangat luar biasa, Mbak Aida Hayani. Oke. Cek 1 Lolo 1, suara saya sudah masuk, Bapak Ibu sekalian. Mbak, sudah baik ya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Nuraizah Salih, host terkece kita pada kesempatan kali ini yang sudah memperkenankan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebuah pantun untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini. Indah bebalam di awan petang, berarak di celah pepohonan ara. Pemanis kalam, selamat datang awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya, semangat semuanya. Luar biasa sekali kita boleh berada pada virtual meeting pada kesempatan kali ini dengan tema Pretensi Identitas dalam Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana. Dan izinkanlah saya memperkenalkan diri saya, Aida Hayani, mahasiswi program Doktor Pendidikan Agama Islam yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini dari Ruang Comment Center UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta keselamatan sehingga kita dapat bertatap muka secara virtual meeting. Salawat bernadakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Sri Sumarni MPD selaku Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati seluruh Kaprodi FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Muhammad Adib Abdus Samad MAG MED PhD selaku Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat PTKI Dirjen Pendis Kemenak RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Mukawin MAG selaku dosen FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan yang saya muliakan dan yang kami muliakan seluruh peserta virtual meeting dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai pendidikan, pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan potensi manusia. Kendati pun demikian, belakangan ini terjadi pergeseran yang cukup ekstrim akibat hasil temuan dalam bidang saintek. Salah satunya yaitu pemanfaatan dunia virtual yang mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya dan sosial daripada masyarakat. Kondisi ini disebut dengan sebuah kondisi di era disrupsi, sebuah era di mana munculnya terobosan ataupun inovasi di luar prediksi. Maka sangat luar biasa sekali di tengah-tengah kita telah berhadir para praktisi pendidikan. Mari kita sapa dulu, yaitu Bapak Muhammad Adib Abdus Samad. Assalamualaikum Bapak Muhammad Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di UIN Sunan Kalijaga, Bapak. Iya, selamat datang secara virtual ya. Iya, Pak. Terima kasih Mbak Aida. Iya. Suara saya jelas ya? Iya, sudah jelas Bapak. Selanjutnya kita sapa dulu narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Mukawin MAG. Assalamualaikum Pak Mukawin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Jelas saya ya? sudah jelas Pak sampai ke sana? Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam Pak Adib. Waalaikumsalam Pak Mukawin. Backgroundnya kok sama-sama hijau ini. Assalamualaikum Pak Somad dan Pak Mukawin. Waalaikumsalam Bika.
Lambat coy. Terima kasih banyak Pak Soma dan Pak Sami-sami Bu. Nggih. Amin. Lanjut Mbak Ida. Iya, baik, nggih. Saya lagi Zoom ya juga nih dengan Kementerian Keuangan nih. Saya lagi double. Oh iya, baik Pak. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pemaparan untuk materi yang pertama oleh Bapak Muhammad Abdi Abdul Samad MED, PhD. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae daripada beliau. Beliau merupakan Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat PTKI Dirjen Pendis Kemenak RI. Beliau lahir di Pakalongan 2 Agustus tahun 1976. Beliau menempuh pendidikan SMA di SMA 2 Pekalongan angkatan 1995, kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan Islamic Studies di Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin Pekalongan selesai tahun 1996, kemudian melanjutkan jenjang strata 1 di jurusan Islamic Law di Master Islamic Law di IAIN Wali Songo Semarang selesainya tahun 2003. Selanjutnya melanjutkan strata 2. Ini luar biasa sekali. Beliau melanjutkan pendidikan strata 2 di Vander University dan selanjutnya melanjutkan strata 3 di tempat yang sama di Vander University dengan jurusan Public Policy and Management pada angkatan tahun 2014. Kepada Bapak Muhammad Abdi Abdul Samad, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan, para Wakil Dekan, Ketua FKMPS yang lama dan yang baru, yang saya banggakan, partner saya, narasumber, yang tadi sudah dikenalkan oleh bendahara kita yang sangat kece katanya, Mbak Aida Hayani, serta para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kalau terlupa ada yang tidak saya mention satu persatu. Pada kesempatan pagi menjelang sore ini saya diminta untuk berpartisipasi knowledge sharing terkait dengan pretensi dalam dunia pendidikan. Tetapi saya lebih banyak ingin memanfaatkan forum ini untuk silaturahim. Mbak Aida, apakah suara saya jelas? Pak, sangat jelas. Oke. Silakan nanti PowerPoint saya bisa di-sharing karena saya di sebelah saya nyala juga komputer duduk, tapi saya gunakan untuk Zoom-nya yang lain. Baik, yang pertama saya pertama-tama tadi perkenalannya sangat buru-buru tadi sama Mbak Ida moderator ya. Jadi saya itu background-nya, kalau Anda lihat saya secara total, saya itu lagi pakai peci, batik dan sarungan. Jadi ini merupakan identitas kita ya kan. Jadi cuman kalau Zoom-nya itu kan dilihatkan separuhnya. Jadi saya asluhu orang Pekalongan, Kota Batik. Kemudian saya nyantri di Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin Pekalongan. Dan kemudian saya lanjut S2 di Wali Songo, bidang hukum. Cuman karena saya 2003 harus bekerja di direktorat, maka saya mengambil ilmu yang terkait dengan manajemen pendidikan. Jadi S2 saya dalam bidang leadership and management, kemudian S3 saya dalam bidang public policy and management. Okay, thank you, Mbak Ida. I would like to actually present about the problem of national identity in education sector to face global citizenship. Next slide, please. Slide selanjutnya, saya persilakan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman pengurus yang baru ya,
agar pertama tadi ada terminologi yang saya kira bagus sekali ya, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhlu bil jadidil aslah. Jadi merawat hal-hal yang baik yang sudah terjadi sebelumnya dari mungkin ketua sebelumnya, kemudian mereformasi, menambahkan, menginovasi hal-hal yang terbaru. Tetapi tantangan sekarang tidak saja menginovasi, tetapi juga kemampuan mengadaptasi, kemampuan untuk merespon tantangan kekinian. Kan sekarang eranya disruption. Kita memasuki era disrupsi yang dipercepat dengan adanya COVID-19 yang sampai detik ini kita belum tahu kapan akan selesai ya. Dan kita berharap COVID-19 akan segera selesai. Dengan adanya COVID-19 kita dipaksa oleh COVID-19 ini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Include today we are delivering seminar through PJJ, through online, through Zoom ya. Yang sebelumnya we never thought about this. Kita sebelumnya nggak pernah membayangkan that we are going to do something like this. Jadi kita biasanya pembelajaran secara offline, tatap muka, bahkan seminar itu nggak afdol kalau tidak bisa ada bicara langsung dengan narasumber. Saat ini dengan adanya di-trigger adanya COVID-19, kita dipaksa supaya kita melakukan pertemuan-pertemuan, baik itu seminar, bahkan rapat, meeting, pembelajaran masih harus dengan jarak jauh. Oleh karena itu, kebutuhan kita tidak saja akhlu, tetapi juga kemampuan mengadaptasi. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor James Arvanitakis ya, di situ disebutkan sangat jelas sekali. Buku ini sangat bagus kalau dibaca oleh teman-teman mahasiswa pasca FIPK ya. The future of higher education is in question. Jadi masa depan perguruan tinggi itu dipertanyakan. As universities or education sectors struggle to remain relevant to respond current challenges and the future need of the society. Jadi masa depan perguruan tinggi include of course ya Islamic higher education, tentu saja perguruan tinggi berbasis keagamaan Islam baik PTKIN ya dan swasta itu dipertanyakan. Is in question. Kenapa dipertanyakan? Karena struggle to remain relevant to respond current challenges. Jadi mereka mengalami kesulitan atau kendala kira-kira begitu untuk memiliki relevansi terhadap tantangan kekinian and the future need of the society dan juga masa depan umat manusia ini. Jadi untung kita diingatkan dengan adanya COVID-19 lalu kemudian kita tergambarkan bahwa kemudian sesungguhnya peta pendidikan kita itu a little bit left behind. Jadi kalau pembelajaran PJJ kemudian secara online materi-materi ini sesungguhnya kan sudah lama. Tetapi di kita kemudian harus dipaksa oleh keadaan sehingga kita harus seperti itu. Nah terkait dengan ini semua saya kira maka pada hari ini saya kira temanya menarik, pretensi ya. Pretensi itu kan kalau bagi saya pretending kalau bahasa anak-anak. Pretending itu berpura-pura gitu ya. Kalau isu yang ingin di coverage saya melihat sebenarnya ancaman globalisasi atau part of global citizenship, bagaimana kita bisa tetap secure, tetap aman dengan our own identity. Nah, identitas kita supaya tidak tergerus dengan adanya serangan global. Padahal keniscayaannya saat ini globalisasi menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau bahasa pesantrennya itu la budda, ora kena ora atau unavoidable, tidak bisa dihindari. Kita saat inilah sudah memasuki era di mana kita menjadi bagian dari global citizenship village, jadi bagian dari penduduk dunia. What is happening currently at US, for instance, apa yang terjadi di Amerika saat ini, maka automatically kita bisa tahu. Bahkan kalau Anda baca saat ini koran yang lagi ramai itu di daerah Tuban ya, kalau nggak salah, penduduk yang rame-rame membeli mobil karena mendapatkan rezeki nomplok ya. Ladangnya itu dibeli oleh Pertamina sekian miliar, jadi ada miliarder baru yang kemudian itu viral, mereka memborong mobil baru dari dealer. Itu kejadian yang sangat currently, sangat saat ini dan kita bisa mengakses. Lalu bagaimana dengan situasi seperti itu kita bisa merespon tantangan global itu tanpa kita lost our own identity. Jadi bagi saya tidak saja our own identity, lebih penting dari itu adalah identitas kita sebagai bagian yang pertama adalah Civitas Akademika PTKIN dan juga
di bawah Kementerian Agama tentunya, dan juga sebagai bagian dari NKRI, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Oleh karena itu saya kira justru kita harus menjadi perubahan bagi dunia. Jangan kita itu menjadi orang yang apalagi penonton, tetapi lebih parah lagi adalah dampak negatifnya kita justru kena. Oleh karena itu saya kira kita harus menjadi orang berubah itu. Selanjutnya, slide selanjutnya saya persilakan. Okay. Your identity within NKRI and the Islamic Higher Education. Jadi saya selalu mengingatkan kepada semuanya saja bahwa Anda ini kan belajar di bawah Kementerian Agama, bahwa naungan adalah bangsa kita yang kita cintai adalah NKRI. Tentu identitas yang harus kita jaga adalah identitas bahwa DNA kita adalah DNA Islam Wasatiyah, promoting Islam rahmatan lil alamin. Saya sering menyampaikan bahwa kalau di Al-Quran kita merujuk ayatnya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau lihat kita zomirnya itu kamu atau kita semuanya as a Muslim adalah menjadi duta, menjadi ambasador terciptanya Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi saya kira ini menjadi identitas yang harus Anda bawa as a part of Islamic Higher Education Community. Anda harus menjadi itu. Jadi orang lain melihat ajaran Islam, melihat bangsa kita lewat apa? Melihat adalah umatnya, lewat bangsanya. Jadi orang itu melihat identitas NKRI. Let's say kita simpelkan lagi lewat ajaran Islam kita dilihat dengan praktek umatnya. So every single of us sebagai mufhum mukhalafahnya, sesungguhnya setiap diri kita adalah duta bagi ajaran Islam kita yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah, inilah yang penting yang ingin saya sampaikan. Saat ini kita melihat banyak sekali antar umat Islam saling benturan ya. Ada perbedaan-perbedaan yang kemudian ini menjadi tantangan ya, challenge bagi kita semua bagaimana kita tidak sampai kemudian mudah untuk diadu domba yang kemudian mengancam NKRI kita. Jadi problemnya karena ada sekarang ini dengan adanya globalisasi, ada transnational ideology yang masuk juga ke kita. Ini tantangan-tantangan nilai-nilai luar yang masuk itulah yang harus para mahasiswa pasca khususnya harus bisa selektif, bisa menyampaikan bahwa kita mesti harus firm sebagai bagian dari komunitas atau sivitas akademika PTKI, PTKIN, apalagi lebih khusus lagi kita harus mampu menjaga amanah Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Karena sekali lagi pengalaman saya di luar negeri selama 6 tahun S2, S3 itu, orang bule, orang barat itu cenderung melihat ajaran Islam dengan praktek umatnya. So they judge, ya, people tend to judge Islam by Muslim. It's not the other way around. Jadi orang itu menjudge atau menghakimi atau melihat ajaran Islam dengan praktek umatnya. Jadi kita semua itulah sesungguhnya sebagai ambasador duta bagi ajaran Islam kita yang terbaik. Kalau kita diberikan amanah dalam forum kecil sebagai pengurus FKMPS ini, FITK, bisa melaksanakan hal-hal yang bagus, yang produktif, maka itulah yang akan dinilai. Begitu pula dalam konteks yang lebih besar, Ibu Dekan, ya, seluruh sivitas akademika UIN Yogyakarta menjadikan institusinya akreditasi lembaganya A, kemudian prodinya A, alumninya kontribusinya luar biasa, maka itulah yang akan dilihat oleh orang-orang di luar itu. Sehingga sekali lagi kita harus betul-betul mampu mengintegrasikan values, nilai-nilai promoting Islam rahmatan lil alamin, and every single of us is actually ambassador. Jadi dalam rangka menjadi umat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik itu ya umat yang diberikan rahmat bagi yang lainnya. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan rahmat bagi orang lain kalau within us, di antara kita sendiri, kira-kira begitu, antar NKRI, antar umat Islam tidak bisa silaturahim, tidak bisa mencari titik temu. Nah, itu yang paling penting ya. Tugas FKMPS itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat mencari titik temu, mengedukasi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan untuk selalu diarahkan kembali nilai-nilai Islam wasatiyah, kemudian titik tengah menghindari adanya mafsadat ya, yang lebih jauh.
Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah provide excellent teaching in Islam and science with the comprehensive approaches in Islamic studies. Jadi Anda itu harus punya identitas tertentu dalam konteks Anda belajar di PTKIN adalah diharapkan Anda memiliki wawasan Islam yang komprehensif. Belajar ilmu-ilmu keislaman itu ada tahapan, tidak bisa instan. Nah ini yang terjadi. Ada orang-orang, sebagian orang belajar Islam itu kepingnya instan. Jadi dia mau merujuk ke Mbah Google, Kiai Google kira-kira begitu. Lalu kemudian dianggap itu sudah cukup. Padahal belajar itu saya sendiri dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyahnya saya di SMA memang saya punya pengalaman unik, keluarga saya punya pondok pesantren di Pekalongan. Tapi saya waktu itu tidak mau sekolah di MTS dan madrasah aliyahnya simbah saya di Pekalongan. Karena apa? Zaman saya tahun 80-an MTS dan madrasah aliyah kita itu let's say kurang bermutu lah kira-kira begitu. Sehingga ketika saya merasa punya NEM ya, dulu itu ada NEM saya bagus, saya kepingin ke SMP negeri yang favorit, SMA negeri yang favorit, dan dulu masih ada A1 dan A2. A little bit long story ya kalau saya ceritakan, tapi intinya bahwa identitas kita dalam konteks belajar ilmu-ilmu Islam itu sekarang ditantang fenomena orang yang ingin belajar Islam secara instan lewat media sosial di YouTube, di Google dan seterusnya. Dan kadang-kadang yang menjadi problem dan berdasarkan riset ternyata 60% media pembelajaran keislaman di medsos, berarti include YouTube, Google dan seterusnya, itu 60% dikuasai oleh kelompok yang message-nya itu lebih cenderung Islam konservatif. Jadi ini tantangan Anda dari forum komunikasi Mega Pasca, bagaimana konten-konten di media sosial itu Anda harus ada kontranarasi. Kontranarasi menyampaikan pesan tadi, promoting Islam rahmatan lil alamin di media-media ini. Jadi saya kira program FKMPS yang dalam waktu dekat ya membuat konten-konten yang menarik orang-orang yang sedang mau belajar Islam secara instan itu, lalu itu pesannya itu mudah gitu dipahami. Atau nggak tahu caranya, mungkin wawancara dan seterusnya, itu memang harus integrated dengan IT. Saya melihat ini memang problem di kita adalah packaging. Ada kita itu menguasai ilmu-ilmu keislaman dengan bagus, tetapi packaging menyampaikan di medsosnya kurang bagus, lalu menjadi kurang menarik kira-kira begitu. Nah ini tantangannya. Jadi inilah yang menjadi penting, bahwa Anda itu dilengkapi dengan bekal-bekal ilmu-ilmu keislaman yang lebih komprehensif dibandingkan orang yang kemudian belajar tidak terstruktur. Kita mengetahui bahwa leveling belajar, kalau merujuk kepada bukunya Prof. Amin Abdullah ya, ini merupakan guru besar yang menjadi idola dan favorit ya bagi teman-teman di PTKIN, dan alhamdulillah saya menjadi salah satu editor buku beliau. Kalau Anda baca bukunya Islamic Studies, pendekatan integratif dan interkonektif, itu akan tertulis editornya saya itu tahun 2006 kalau nggak salah, itu di Pustaka Pelajar. Jadi saya mengedit buku beliau dan beliau menjelaskan bahwa pemahaman keislaman itu kan ada 3 hal: hadroh an-nas, hadroh falsafah, hadroh al-ilm. Jadi 3 hal itu yang kemudian tidak bisa ditangkap secara utuh oleh teman-teman belajar secara instan. Kalau di kampus, betul kita harus merujuk kepada teks Al-Quran dan hadis. Tetapi merujuk kepada teks Al-Quran dan hadis saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan pendekatan hadroh al-ilm. Apa itu? Jadi kita memahami konteks bagaimana Al-Quran itu diturunkan, asbab nuzulnya gimana, bagaimana situasi sosial, politikal, historisnya. Jadi butuh alat bantu ilmu yang lain. Nah, begitu pula belajar hadis. Hadis itu ada ilmu hadisnya, ada tahrijul hadis, ada ilmu para perawi dan seterusnya. Lalu nggak cukup saja kemudian memahami konteks hadis itu secara tekstual. Nah, itulah pendekatan hadroh al-ilm. Setelah hadroh al-ilm ternyata nggak cukup juga. Harus ada hadroh falsafah. Apa itu? Transendensi ilahiyah. Nah, ini lebih penting lagi, sehingga kalau ulama-ulama dulu kita lihat kenapa temuannya itu sampai sekarang menjadi magnum opus ya, artinya buku-bukunya itu buku-buku induk yang abadi kira-kira begitu, karena cara beliau melakukan penulisan buku itu, tahapan pertama dilakukan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mempertimbangkan beberapa aspek ilmu yang lain. Kalau sekarang mungkin ijtihad jama'i ya, menyelesaikan corona itu kan tidak hanya aspek kedokteran medis saja, tetapi ada aspek fikihnya, memandikan jenazah dan seterusnya. Ini sebetulnya menarik kalau kita berbicara ini. Kemudian
Hadzarul ain. Jadi ulama dulu itu ketika membuat karya, malam-malamnya itu tahajud. Riyadhah, kira-kira begitu. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Jadi beliau-beliau itu koneksitas transendensi ilahiyahnya itu sangat kuat. Itu yang saya inginkan, bahwa teman-teman yang ada di PT KIN, wabil khusus teman-teman forum komunikasi Indonesia Pasca itu adalah figur yang di mana ajaran Islam itu embedded, itu the living values of Islamic teaching and learning itu ada dalam diri kita, dan automatically kita akan menjadi duta bagi ajaran Islam kita. Jadi kalau orang melihat ajaran Islam, lihat di person-person umat Islam yang progresif, yang jujur, yang amanah, yang agresif, yang juga kontributif terhadap peradaban dunia. Jangan sebaliknya, lihat umat Islam dikit-dikit berantem, dikit-dikit hoak, dikit-dikit hate speech, menambahkan hate speech, apalagi hate speech terhadap negaranya. Nah, ini yang harus Anda proteksi, harus jaga. We have to learn from the Middle East, negara Timur Tengah, di mana mereka itu hancur lebur. Karena apa? Karena diadu domba antara umat Islam, kemudian diadu domba sehingga mereka they don't get anything, ya kan? Kemudian sebetulnya ada behind the skenario, setelah mereka konflik, mereka ambil resources-nya dan seterusnya. Sehingga yang terjadi di kita saat ini adalah memang kita semua harus menyadarkan kepada seluruh komponen bangsa ini jangan mudah diadu domba. Wabil khusus umat Islam, mari perbanyak tegur sapa, silaturahim supaya kita juga tidak mudah diadu domba. Proyeknya, saya dapat teori baru ini. Proyek saat ini adalah proyek untuk mencari orang itu supaya berselisih, bertengkar. Nah, disitulah kemudian proyek keamanan datang. Kalau selama ini kita bisa damai, maka tidak ada proyek untuk melakukan distraction itu. Sehingga memang by design, by default, kalau melihat umat Islam itu damai, bahaya. Karena kalau umat Islam damai, of course, nanti akan berpikir lebih produktif untuk apa? Return back to the golden age of Islamic civilization. Jadi kita kalau energinya itu sudah penuh memikirkan buku, diskursus, keilmuan, dan seterusnya, kita sudah tidak lagi berpikir ikhtilaf karena kita sudah paham, maka umat Islam itu akan sangat cepat sekali sungguhnya untuk berpikir kemajuan teknologi. Maka nanti Apollo macam-macam itu bisa diciptakan, kemajuan teknologi yang maslahat itu bisa diciptakan di dunia umat Islam, wabil khusus di Indonesia. Kenapa agak lambat? Memang sengaja dibuat mainan. Jadi antara umat Islam, kita kontok-kontokan, kita dibuat reward dan seterusnya, supaya tidak maju. So, as mahasiswa pasca, Anda harus paham dinamika ini dan kemudian harus selalu menjadi duta mendamaikan. Bahwa kita berbeda itu sunatullahnya itu pasti ada, tapi bagaimana kita bisa mendamaikan orang-orang yang apalagi sesama umat Islam untuk damai itu jauh lebih penting. Jadilah sosok yang dimanapun Anda berada, you bring a peace for others. Anda membawa kedamaian bagi yang lain. Yang terakhir, saya akan sampaikan critical system thinking and national identity. Ini waktunya sudah mau habis nih kalau saya banyak ya. Ini berapa lagi Mbak Moderator waktu saya? Halo? Iya, Pak. Waktunya masih cukup ya? Masih, Pak, masih cukup. Oke, slide selanjutnya kalau begitu. Nah, saya mengadopsi critical system thinking ya dari yang saya peroleh waktu saya studi di Australia. Kenapa ini penting? Jadi supaya Anda tidak gagap merespon global citizenship dan juga transnational ideology, and also to face industrial revolution 4.0 atau 5.0, even more than that, disruption also challenging. Anda harus mampu diberikan tools. Saya memberikan toolsnya aja supaya you don't lose your identity. Apa itu CST, critical system thinking? CST itu critical system thinking. Apa itu? Intinya adalah the ability to see the world through the eyes of another. Kemampuan kita untuk melihat dunia, whatsoever. Dunia itu macam-macam, dunia akademik, dunia organisasi, masa orang lain, ya kan? Through the eyes of another. Kita melihat perspektif itu dari kacamata orang lain. So, kita melihat identitas mereka. Let's say, identitas sekarang itu kan macam-macam ya. Menarik, saya ingin bercerita ini. Kemarin itu saya ada mewawancarai seleksi untuk, let's say, suatu peluang untuk menjadi pegawai lah kira-kira begitu. Saya tanya, kenapa Anda punya identity seperti itu? Saya tanya karena memang kebetulan saya waktu itu jenggotnya belum saya potong.
dia jenggotnya agak panjang. Saya bilang, itu kenapa? Oh ini sunnah Pak. Oh bagus tuh sunnah. Sunnah itu tidak hanya jenggot saja ya. Anda paham, Anda sepakat Pak. Banyak sunnah-sunnah yang lain. Oke. Nah saya tanya lagi, apakah sunnah itu grade-nya sunnah atau sudah naik lagi tingkatnya? Rupa-rupanya kadang-kadang di realitas yang ada, pemahaman sunnah itu grade-nya itu dinaikkan sendiri menjadi wajib. Jadi mempersulit diri menurut saya lah. Lalu dia mengatakan, iya Pak, dalam taraf-taraf tertentu sunnah yang kita pakai jenggot seperti ini menjadi wajib. Bahkan yang kedua yang menarik menurut saya terkait dengan tema pretensi dan identitas ini adalah dia menjadikan jenggot itu menjadi identitas. Jadi kita nggak bisa Pak ini buang karena ini this is our own identity. Jadi grade-nya naik nih dari sunnah menjadi wajib. Nah terkait hal-hal seperti itu saya kira inilah kita bisa membaca kenapa ya ada orang kok berjenggot seperti itu. Ternyata ada perspektif yang memegangnya itu sunnah ansih, berarti sewaktu-waktu kayak saya sih pas waktu saya Jumatan karena merasa terlalu lebat, jenggotnya saya potong. Toh sunnah, kan ada sunnah yang lain ya. Ada sunnah-sunnah pahala yang lain. Ternyata ada juga yang memahamkan sunnah itu menjadi sebuah identitas. And those identity unnegotiable. Padahal itu sunnah. Nah, apakah sunnah-sunnah yang seperti ini, yang grade-nya dinaikkan wajib, itu lebih diutamakan mana? Sunnah kita memakai identitas yang sunnah atau kesatuan umat Islam. Contoh, ketika ada aturan main dalam sebuah lembaga pendidikan, ya Anda tidak diperkenankan untuk diperkenankan minta pakaian tertentu. Kemudian, let's say termasuk di dalamnya adalah memotong jenggot kira-kira begitu. Lalu Anda mempertahankan identitas itu yang dia anggap wajib. Lebih penting mana kesatuan umat atau kemudian Anda mempertahankan jenggot yang itu sunnah kira-kira begitu. Nah, pertanyaan dari situ kemudian ada dialog yang menarik dari yang bersangkutan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi yang penting itu adalah level di atasnya. Ini jangan disalahpahami seolah-olah saya tidak antipati terhadap sunnah. Tidak. Tetapi silakan Anda kemudian memakai sunnah. Tetapi ketika sunnah itu dihadapkan hal-hal tertentu yang bisa menimbulkan, mengancam kemaslahatan, apa itu? Kesatuan umat Islam. Maka sunnah itu bisa tidak dipakai. Atau yang paling gampang contoh kunut lah ya. Kalau saya kan pakai dari pesantren tentu kunutan. Tapi imam-imam kita mengajarkan, Imam Hambali pun ternyata ketika kita diimamin orang yang pakai kunut demi persatuan umat, maka kita pakai kunut. Sebaliknya, kalau kita menjadi makmum yang imamnya nggak kunut, ya kita nggak usah kunut. Gitu. Jadi indah sekali kira-kira begitu. Nah ini ancaman identitas itu bisa kita lihat dengan cara apa? Kemampuan kita untuk melihat perspektif yang dipunyai orang lain. Dan dialog ini harus terus dilakukan. Sehingga orang yang tadi saya ajak dialog itu ketemu titik, oh iya ya, berarti memang ini cair banget. Saya kan sunnah. Tapi yang penting lagi ternyata persatuan umat Islam penting. Gitu ya. Dalam konteks ini tentu national identity adalah kita being NKRI. NKRI itulah yang harus kita pertahankan. Artinya segala sesuatu yang mengancam NKRI kita harus kita hindarkan. Karena begitu tatanan negara ini rusak, boro-boro Anda mau belajar dengan tenang, kita ngurus negara itu akan menjadi sangat sulit sekali. Jadi yang paling penting adalah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masyaalih. Jadi kita to avoid mafsadah itu diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Ya NKRI yang utuh, tidak tercerai-berai dan seterusnya. Jadi upaya-upaya yang membahayakan itu ya harus Anda hindari. Itu nanti saya closing statement saya. Jadi ini CST ini adalah kita kemampuan kita untuk melihat perspektif di dunia yang lain. So CST ada pada dasarnya juga adalah mengedepankan aspek dialog. The closest things the closest we can get the truth ya is through dialog. Jadi upaya kita untuk mendekatkan diri pada kebenaran adalah lewat dialog. Maka ketika dialog itu terjadi, saya dengan saudara saya yang memakai sunnah dan saya apresiasi, saya senang ya dengan setelah tafsirkan, karena di media sekarang ini orang kalau sudah benci, kadang benci itu susahnya minta ampun. Jadi kalau perspektif kebencian itu sudah ada di mindset kita, ya kemudian cara menilai orang lain pun juga ini. Kita juga nggak boleh melihat orang hanya nampaknya aja. Meskipun pada hakikatnya kan manusia itu kan nahkumu bidzawahirikum. Manusia itu melihat yang nampak, yang zahir. Lihat orang yang berjenggot itu komitmen mereka terhadap sunnah bagus. Tetapi saya juga mengingatkan ada potensi yang bisa berbahaya kalau
lama-lama itu mengunci menjadi hal-hal yang menjadi identitas yang bagi dia menjadi kok wajib dan unnegotiable, padahal itu sunnah. Kita saling mengingatkan aja. Nah, dialog itulah yang memungkinkan saya dapat bahan itu, kira-kira begitu maksudnya. Oh, ternyata dengan dialog itu menjadi kita paham, oh ada perspektif ini dan seterusnya. Oke, yang kedua, we can never find a total absolute solution based on total understanding of the system. But we need to try to see the wider horizon. Jadi kita itu harus menarik big picture kalau bahasa sekarang. Potret yang lebih luas. Nah, yang ketiga, CST itu sebetulnya adalah mencoba mendesain ya. A design for transformation of education to support multi-species relationship. Nah, inilah. Jadi kita itu dengan kemampuan kita melihat perspektif yang dipunyai oleh orang lain, maka kita diminta supaya bisa mampu membuat pendidikan yang bisa saling mensupport multi-species relationship, atau sunnatullahnya manusia di Indonesia itu beragam, ormasnya, kelahirannya, pengalaman hidupnya, dan sebagainya. Bagaimana pendidikan itu betul-betul nyaman bagi orang dengan background yang berbeda. Slide selanjutnya, silakan Mbak Moderator. Atau mungkin saya sudah terlalu lama ini ya, langsung aja slide yang terakhir kalau begitu ya. Yang terakhir, yang negotiable itu aja. Oke. Nah, saya langsung aja ke slide ini, negotiable and unnegotiable identity. Jadi ini aspek yang ingin saya ketengahkan, bahwa Islam as a religion of peace and always to try to find out common ground to implement Islam rahmatul alamin. Saya ingin menegaskan bahwa ajaran Islam kita itu dari katanya kan aslama yuslimu islaman. Tidak saja damai sesungguhnya, tetapi mendamaikan, membawa kedamaian. Artinya apa? Setiap pribadi as a Muslim, di dalam pribadinya itu harus menjadi sosok atau figur yang membawa kedamaian. Itu SOP-nya. Kalau ada orang yang mengklaim menjadi Muslim, tetapi dalam dirinya selalu menebarkan hate speech, apalagi kepada sesama umat Islam, apalagi kepada tanah airnya yang dia lahir di situ, it doesn't make sense itu. Jadi karena ajaran Islam itu ajaran yang tidak saja damai, tapi membawa kedamaian dari setiap individu yang mengaku sebagai Muslim, di mana ajaran rujukannya adalah ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap perbedaan itu harus disikapi bagaimana kita mampu mencari titik temu supaya kita nggak lost identity kita, dan identitas kita tidak mudah dikoyak-koyak, kira-kira begitu. Nah, yang kedua itu sebetulnya penjelasan lagi atau syarah yang memperkuatkan bahwa religion and state especially to protect NKRI from segregation as a priority. Jadi fungsi relasi agama dan negara, kalau teman-teman di PTKI itu sudah final, sudah selesai. Mungkin diskursus ini tidak atau belum selesai, let's say ya, di tempat yang lain. Karena itu ini harus menjadi bahan bahwa sebenarnya ya kita mensyukuri alhamdulillah founding fathers kita sudah menciptakan NKRI yang bagus buat kita, dan kita harus banyak menyediakan dialog, lagi-lagi dialog untuk silaturahim. Silaturahim itu bisa fil fikri dan juga strategik. Nah, yang selanjutnya adalah mendesain, merekonseptualisasi pendidikan yang selalu memberikan harapan dan inspirasi. Jadilah orang yang selalu menebarkan inspirasi, kebaikan, sharing, positive energy, EPOS kalau bahasa saya itu. Ini yang paling penting, karena di era COVID-19 ini saya melihat bahwa fenomena lipatan dunia dan akhirat itu sangat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hidup di dunia itu sangat tipis dengan batasan akhirat, karena yang muda, yang tua saat ini banyak sekali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita mendengar kabar ya, 2 minggu 3 minggu yang lalu, pakar hadis ya di UIN Jogja yang meninggal, usianya masih muda. Hari kemarin CFU saya di kantor masih muda sudah meninggal dunia. Artinya apa? Bahwa hidup di dunia yang sangat singkat itu harus menjadikan kita momentum dengan refleksi COVID-19 itu adalah menjadi pribadi yang menebarkan energi positif, menebarkan kebaikan, karena kita we never know, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Maka identitas yang terbagus bagi kita saat ini adalah every single days, every minute we have to always promote positive energy. Energi yang positif
hal-hal yang baik, menjaga Islam rahmatan lil alamin, menjaga negara kita, mencintai negara kita. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada forum webinar ini bahwa time is like a river. Waktu itu seperti air di sungai. Jadi kalau Anda ke sungai, you can never touch ya the same water twice. Jadi kalau Anda di sungai main-main, kemudian Anda menyentuh itu air, maka begitulah langsung jalan. Ya. Karena apa? Because the flow that has passed will never pass again. Karena aliran sungai yang begitu jalan tidak akan terus berjalan seperti itu. Artinya waktu begitu sangat penting. Oleh karena itu, marilah kita gunakan setiap detik dan menit kita untuk selalu menebarkan kebaikan, yaitu menjadikan ajaran Islam kita Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, Mbak Moderator yang baik, dan saya mohon maaf kalau saya mungkin melebihi kuota waktu. Saya mungkin karena di sebelah Zoom-nya nggak begitu banyak question and answer, jadi saya nyaman ini menyampaikan. Terima kasih Mbak Moderator, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Kalau ada question and answer mungkin saya sambil gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemateri kita yang pertama. Mari sama-sama kita berikan aplaus untuk Bapak Adib, baik secara virtual maupun secara luring. Luar biasa sekali. Di mana Bapak Muhammad Adib mengatakan bahwa di era COVID muncul berbagai inovasi di luar tradisi dan mengubah tantangan pada masa sebelumnya. Sehingga kita di era ini dituntut untuk melakukan perubahan dalam segala hal. Dan terutama bagaimana kita will promotion Islam rahmatan lil alamin dan how provide excellent teaching and science with comprehensive. Artinya saling integrasi dan interkoneksi keilmuan sehingga kita mampu mempertahankan identitas kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Adib yang telah berkenan menyampaikan materi. Kami juga infokan kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya melalui room chat. Memasuki acara selanjutnya, yaitu materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mukawin. Beliau merupakan, bisa dikatakan sebagai seorang dosen yang sungguh luar biasa, yang banyak melahirkan karya-karya yang fundamental dan begitu terkenal. Saya bacakan dulu CV daripada Bapak Mukawin. Beliau lahir di Karanganyar pada tanggal 10 Maret 1973. Beliau tinggal di Jambi dan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Beliau menyelesaikan strata 1 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Beliau melanjutkan strata 2-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Pemikiran Pendidikan Islam dan menyelesaikan strata 3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Studi Islam. Di samping beliau menjadi seorang dosen, beliau juga aktif sebagai menjadi konsultan dan pembelajar, dan bahkan beliau juga banyak mengikuti pengalaman organisasi. Yang pertama itu ada Life International, kemudian di Asian Foundation, kemudian Rumah Kearifan dan Mindpoint Management, dan beberapa banyak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kepada Bapak Dr. Mukawin SAG MAG dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aida Yani. Saya bisa share ya? Bisa, Pak. Oke. Sudah kelihatan ya? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, Dr. Dasri Sumarni, MPD, kemudian para wakil dekan FITK, Prof. Mune, Pak Zainal, Pak Imam Mahali, kemudian para pengelola program studi yang bergabung pada kesempatan ini, kemudian tentu saja partner sharing saya ini Mas Adib ya, karena lebih mudah saya manggil aja Mas Adib Agus Somad ya. Kita ketemu secara virtual ini, kemudian para pengurus KMPM yang lama di Komandan Mas Faik dan semua jajarannya, serta yang baru dilantik atau yang baru serah terima yang sudah
diwakili oleh Mas Sadullah Fauzi dan semua jajarannya serta para peserta webinar yang berbahagia. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bersua, bertemu meskipun melalui virtual. Tentu ini terjadi karena Allah mengizinkan, karena tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izinnya. Jadi everything happens for a reason. Jadi ini bagaimana kita bisa melihat secara positif dari semua kegiatan yang kita lakukan ini. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan, apalagi dalam konteks pendidikan adalah suri tauladan karakter. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu sebagai pemilik karakter yang agung, karakter mulia yang sudah paripurna, yang sudah selesai dalam pengertian misi beliau sudah selesai untuk li'utamima makarimal akhlak, tugas semua umat Islam khususnya. Dan tentu karena Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk umat Islam tapi seluruh umat manusia untuk bersama-sama memperbaiki akhlak. Apa yang kita lakukan melalui webinar ini bagian dari kita memperbaiki karakter kita, memperbaiki akhlak kita. Selanjutnya saya berterima kasih Mas Adit tadi sudah memberikan framing tentang identitas yang harus kita miliki, harus kita lakukan bersama. Beberapa hal yang mungkin nanti beririsan atau meneguhkan, kemudian beberapa saya akan lebih fokus ke sisi proses pendidikan itu sendiri dan apa yang perlu kita lakukan bersama. Oke, saya kira apa yang diinginkan oleh panitia itu terkait dengan pretensi dari pretending tadi ya, identitas, pendidikan, dan pendidikan nasional dalam konteks ini ya. Tadi sudah disampaikan, jadi sikap kepura-puraan itu pretensi ya, bersandiwara ya, bertindak karena modus ya, dibuat-buat ya, tidak alami ya. Dalam bahasa Renal Kasali itu dalam bukunya Kamera Branding itu dua istilah, kamera genik dan aura genik. Ini untuk yang pretensi itu lebih kepada kamera genik, perilaku seseorang itu yang dibuat-buat ketika berada di depan kamera atau ketika akan disyuting atau diambil gambarnya. Nah, mungkin juga kita mengalami semua ya, ketika akan foto itu tampilan kita akan dibuat yang semaksimal mungkin dengan berbagai alasannya. Tapi ada yang sebagian itu memang apa adanya, tapi yang sebagian itu karena ada satu intention, ada keinginan atau modus tertentu. Tentu yang bersangkutan yang paling tahu. Apalagi kalau dalam realitas ya, dalam konteks pilkada atau politik itu fenomena kamera genik ini sangat kelihatan ya. Dan ini sifatnya sangat temporer. Ini berbeda dengan aura genik ya. Orang yang mempunyai aura genik ini mempunyai sikap yang memang apa adanya, bukan dibuat-buat, memang dari dulu ya seperti itu ya. Mau difoto atau enggak ada bedanya lah. Oke. Mengapa ini muncul? Ya mungkin karena ini saya kaitkan dalam konteks terkait dengan secara personal ataupun juga secara institusional. Karena bicara pendidikan bukan hanya secara personal tapi juga secara kelembagaan dan bahkan lebih luas lagi dari sisi komunitas atau masyarakat. Jadi munculnya budaya formalisme ya, asal bapak senang ya, munculnya tadi dalam itu ada split personality ya, lebih berorientasi jangka pendek ya. Dalam konteks pendidikan itu lebih melihat pendidikan dari sisi hilirnya yang tampak ya, bukan pada sisi hulunya ya. Problem oriented, lebih melihat pada masalah atau masa lalu, bukan solution oriented, bukan berbasis pada solusi atau bagaimana ke depan ya. Kemudian model berpikir cucuk saja, berpikir instan, apalagi tadi disampaikan oleh Mas Adib, Bapak Adib ini tentang revolusi industri yang banyak sekali breakthrough ya, terobosan dengan artificial intelligence yang banyak sekali, bahkan kita
saat ini terhubung juga akibat dari artificial intelligence, dari the fourth industrial revolution itu sendiri. Kemudian cognitive oriented, ya, kemudian pansos, social climate, ignorance, jadi karena faktor ketidaktahuan juga, ya, itu artinya bisa muncul juga pretensi itu. Jadi Sadruddin Nagahan itu mengingatkan bahwa sebenarnya tesis dari Samuel P. Huntington tentang the class of civilization itu sebenarnya lebih banyak disebabkan karena the class of ignorances, karena ketidaktahuan itu sendiri, sehingga memunculkan banyak persoalan. Dan tentu ada juga karena faktor great disruption yang sebagian tadi sudah disampaikan oleh Mas Adib. Nggak selesai, saya akan poin-poin saja, mungkin slide yang lain bisa dibaca sendiri. Halo, Mbak Aida? Ya, Pak. Berapa lama saya dikasih waktu? 20 menit, Pak. 20 menit. 20 menit itu dari sekarang atau sudah? Sudah berjalan, jadi sisa 17 menit lagi, Pak. Oke, 17 menit. Oke, berarti sekitar jam 10.26 ya. Oke, baik. Nah, bicara tentang identitas, sebenarnya tadi dari ciri keadaan khusus seseorang sebagai refleksi diri atau cermin diri yang terbentuk dari banyak aspek, ya. Dari sisi internalnya dan juga eksternalnya, bisa keluarga, gender, budaya, etnis, dan lingkungan, ya. Zibamir Husaini, seorang antropolog Iran, itu melihat bahwa dalam diri setiap orang itu ada multiple layers, ada banyak sekali lapisan, sehingga identitas seseorang itu sebenarnya tidak tunggal, ya. Jadi bisa dilihat dari banyak sekali lapisannya. Dari sisi physically itu misalnya rambut, kemudian warna kulit, kemudian tinggi badan, berat badan, macam-macam, itu adalah lapisan yang secara fisik kelihatan. Tapi juga ada lapisan yang secara ekonomi, lapisan budaya, lapisan etnis, lapisan geografi, lapisan agama, dan seterusnya. Nah, hal yang sama dengan apa yang dilontarkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya Who Are We, itu dia menyebutnya ada multiple identities, ya. Identitas diri kita itu banyak sekali. Mirip dengan Zibamir Husaini, cuman konteksnya itu kalau Huntington itu lebih melihat tentang pencarian identitas dari orang Amerika, yang memang orang Amerika itu kan identitasnya adalah imigran, ya, orang dari luar itu sendiri, sehingga di tengah banyaknya orang yang masuk yang menjadi warga negara mereka itu ditambah dengan perkembangan teknologi dan seterusnya, itu menjadikan sebenarnya kita ini siapa. Nah, ini bagian dari identitas itu sendiri. Nah, sebenarnya kita semua istimewa, ya, kalau menurut saya, ya. Oke, baik. Karena itu kita perlu memikirkan tentang identitas kita itu seperti apa, ya. Nah, banyak sekali buku-buku yang bicara tentang identitas ini, teori identitas juga banyak. Salah satunya adalah Erikson yang fokus tentang bagaimana identitas itu sendiri yang dipengaruhi secara internal, ya, secara fisik dan juga secara psikologis, ya, dan juga sosialnya, ya. Jadi identitas dibentuk oleh karakteristik lingkungan tempat tinggal. Nanti akan tahu konteks identitas Indonesia yang mengalami kadang turbulensi, ya, dari saat ini itu disrupsi saat ini, itu sebenarnya bagaimana tadi disampaikan oleh Mas Adib, bagaimana kita mensikapi atau bagaimana kita bisa mengantisipasi itu, ya. Ya, mungkin teman-teman di KMPS bisa baca buku ini, ya, tentang identity process theory, ya, tentang bagaimana proses menjadi identitas itu terbentuk. Ya, ada proses asimilasi, akomodasi, evaluasi, ya, dalam bahasa Zhang Piaget itu dalam diri kita itu ada skemata, ya, ada info baru, ada pengalaman baru, pengetahuan baru, kemudian didialogkan, kemudian dilihat ini hubungannya dengan pengetahuan lama seperti apa. Bagi yang nggak siap mungkin akan mengalami kebingungan, ya. Kemudian pada saat sudah bisa menempatkan ini seharusnya kita terima atau tidak, dan seterusnya akan mengalami yang disebut dengan equilibrium, kemudian mendapatkan ilmu baru, dan seterusnya itu. Ya, mirip dengan kalau kita mengaitkan dengan filsafat ilmu, Thomas Kuhn dengan The Structure of Scientific Revolution itu, bahwa ilmu itu teori,
dalam pengetahuan itu selalu baru dan akan selalu berubah karena tantangan yang dihadapi akan selalu baru dan berubah. Nah, jenis identitas kita menurut ya yang melanjutkan dari Erikson itu adalah James Marcia itu ada 4 jenis identitas ya. Ada identity achievement, ada moratorium, ada foreclosure, ada identity diffusion ya. Nah, 4 jenis identitas ini sangat dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu krisis tentang banyaknya eksplorasi yang dilakukan, kemudian adanya komitmen, adanya keyakinan terhadap diri dan bagaimana melihat sekitar ya, dan masa depan itu seperti apa. Nah, kira-kira kita sekarang atau ini semacam self reflection saja, kita masuk dalam jenis kategori yang mana ya? Identity achievement itu ketika seseorang itu antara kemampuan untuk mengeksplorasi dan komitmen itu sama-sama kuat. Ya. Jadi dia sudah tidak lagi mengalami kebingungan. Tantangan yang dia hadapi di sekitar era disrupsi, entah karena revolusi industri atau karena pandemi, ditambah lagi dengan pertumbuhan, perkembangan tentang siapa diri kita, who am I, itu selalu pencarian terhadap diri dan sekitar itu mendapatkan titik temu yang tidak ada persoalan. Maka itu kategorinya adalah kita dalam identity achievement. Nah, moratorium itu ketika identitas kita itu kita lebih banyak melihat di luar diri kita. Kita lebih sibuk melihat jadi bereksplorasi itu jauh lebih banyak, tapi kurang kuat untuk menentukan sebenarnya kita pilih yang mana. Dihadapkan pada disrupsi yang sekarang kita berada di global village ya, kita akan dihadapkan pada pilihan ya, kita mau disrupting atau disrupted, kita mau pada sisi yang mengubah atau kita diubah. Nah, dalam konteks ini yang kedua ini moratorium itu lebih banyak diubah sekitar. Tentu yang lebih bagus adalah disruptingnya itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah foreclosure itu adalah ketika kita ini sebenarnya belum banyak melakukan eksplorasi, komitmen itu ada, tetapi bahwa keyakinan yang kita miliki, apa yang kita pahami itu lebih banyak karena kita menerima begitu saja. Jadi ya taken for granted lah. Jadi kita beragama seperti apa, kita mempunyai mindset seperti apa, itu ya selama ini diturunkan melalui lingkungan pendidikan baik keluarga, kemudian kampus dan seterusnya. Tapi minim eksplorasi, jadi tidak ada upaya untuk bagaimana mengupdate untuk semacam tadi bahasanya adalah CST tadi ya, critical system thinking, atau lebih kepada sebenarnya ini mau kemana sebenarnya yang saya sudah miliki itu sebenarnya sudah sesuai dengan aku banget atau belum gitu. Ini sebenarnya kita tuh atau saya sendiri itu mau kemana? Ini dalam konteks secara personal dan juga secara institusional. Lembaga pendidikan banyak juga yang identitasnya seperti ini. Sebenarnya karena sudah turun-temurun, akhirnya tidak ada critical thinking. Sebenarnya kita ini mau berubah atau tidak, mau rebranding atau tidak. Nah, lembaga atau misi pendidikan itu sebenarnya sudah memang sudah benar seperti ini, atau kita memang harus mengupdate, kita harus mengevaluasi kembali. Nah, yang terakhir adalah identity diffusion itu ketika dua-duanya tidak ada. Kita tidak diri yang memang jarang melakukan eksplorasi ya, dan juga belum punya komitmen. Jadi ini yang mungkin tingkatan identitas paling rendah ya. Tentu ini kita sendiri bisa melihat kita posisinya di mana. Nah, pendidikan itu sebenarnya proses untuk mengubah ya. Jadi posisi apapun tadi, tentu yang paling bagus adalah yang identity achievement tadi ya. Jadi proses transformasi diri, saya mengutip dari pilar pendidikan UNESCO yang kelima adalah learning how to transform oneself and society. Nah, apa yang diubah itu adalah mengubah to know ya, kemudian mengubah to be ya, mengubah to do dan to live together untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi dan ada di sekitar kita. Dalam bahasa ahli syariati adalah Roshun Fikr atau enlightened person. Bagaimana kita bisa mempunyai prophetic consciousness dalam bahasa Muhammad Iqbal, sehingga kita mengetahui tentang siapa kita dan kita bisa menjadi ukhrijat linnas ya, dalam
kuntum khairu ummatin yang tadi disebutkan oleh Mas Hadi tadi. Jadi kita bisa melakukan transformasi diri. Seharusnya kita sudah sesuai dengan konteks keindonesiaan yang memang bisa relevan untuk munculkan Islam yang ramah atau Islam yang marah dan seterusnya. Itu tuh bidang pendidikan kerjanya. Nah, di sini dalam waktu yang singkat ini saya mengutip tulisan dari Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, waktu dikukuhkan mendapatkan gelar honoris causa dari UGM tahun 56. Bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Maksudnya adalah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Nah, di sini sebenarnya rumusan dari UNESCO yang kelima itu, transform oneself and society, ini sudah diakomodasi oleh Ki Hajar Dewantara lebih dari 50 tahun yang lalu. Ya. Jadi kemampuan untuk memaksimalkan diri dan sekitarnya sesuai dengan kondisi keindonesiaan itu seperti apa. Nah, ini kemudian saya melihat, ini saya mengutip aja apa adanya dari Ki Hajar ya, itu ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah, ini nanti untuk meningkatkan tadi identitas tadi sehingga bisa menjadi identity achievement tadi. Pertama adalah segala syarat usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan. Jadi setiap orang itu istimewa, setiap orang itu hebat, sehingga kita harus ada proses humanisasi. Proses untuk memanusiakan manusia dalam konteks di Kementerian Agama itu bagaimana bisa menjadikan setiap orang itu hebat dan bermartabat sehingga bisa menjadi lembaga yang hebat dan bermartabat juga ya. Yang berikutnya adalah kodratnya keadaan tadi ada tersimpan dalam adat istiadat masing-masing rakyat yang karenanya bergolong-golong menjadi bangsa-bangsa dengan sifat perhidupannya sendiri. Sifat-sifat mana terjadi dari campurnya semua daya upaya untuk mendapat hidup tertib damai. Ya, ini keragaman adalah sebuah keniscayaan karena tantangan setiap tempat itu berbeda. Jadi dalam konteks keindonesiaan aja udah sangat majemuk. Jadi diversity is must ya atau unavoidable, bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana kita bisa accepting, bagaimana kita bisa menerima, kemudian bagaimana kita bisa managing diversity dan celebrating diversity, bahwa keberagaman adalah suatu hal yang positif yang tinggal bagaimana kita mengelola. Yang ketiga adalah adat istiadat sebagai sifat daya upaya akan tertib damai itu tiada terluput dari pengaruh zaman dan alam. Karena itu tidak tetap, tetapi senantiasa berubah bentuk, isi, dan iramanya. Nah, antara sebelum munculnya revolusi industri 4.0 dengan setelah munculnya the Fourth Industrial Revolution itu udah berbeda irama zaman itu. Karena tanda kutip kita dipaksa untuk bisa berkenalan dengan perkembangan yang baru. Tentu natif digital dengan imigran digital beda ya karakternya. Ini kan sebenarnya karena memang perkembangan zaman itu selalu berubah, tantangan itu berubah. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu untuk kepentingan memaksimalkan diri secara positif? Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Oke, 4 menit lagi ini, Mbak ya. 4. Akan mengetahui garis hidup ya habis tetap dari suatu bangsa, perulah kita mengetahui zaman yang telah lalu, mengetahui menjelmanya zaman itu ke dalam zaman sekarang, mengetahui zaman yang berlaku ini, lalu dapat menyadari kita akan zaman yang akan datang. Jadi kita harus bisa mengetahui tentang rentang waktu past, present, and the future. Ya, sehingga today is yesterday and tomorrow is today. Oke, nah yang terakhir untuk yang kelima adalah pengaruh baru adalah terjadi dari bergaulnya bangsa yang satu dengan yang lain, pergaulan mana sekarang mudah sekali terbawa oleh adanya perkembangan modern. Dan ini adalah satu peringatan dari Ki Hajar Dewantara bahwa lebih dari 50 tahun yang lalu diperkirakan tentang perkembangan dunia itu luar biasa. Kalau dulu mungkin hubungan itu masih dibatasi oleh perkembangan teknologi ya, informasi dan komunikasi, tapi sekarang udah luar biasa. Tadi udah disebut kita bisa melihat peristiwa yang sama real time
Jadi apa yang terjadi di tempat yang lain kita bisa melihat saat ini. Nah, ini adalah 5 prinsip pendidikan yang kalau kita bisa kembangkan, kita hayati, maka kita akan bisa mengembangkan identitas yang khas bangsa Indonesia tadi. Tentu tadi disampaikan dalam konteks keislaman, karena kita orang Islam, bagaimana kita bisa mengembangkan ini. Sehingga tidak lagi ada pretensi intending itu nggak ada, karena tadi problem-problem tadi tidak diselesaikan. Memang akhirnya pendidikan itu adalah solusinya. Ya. Saya kira ini udah tahulah tujuan pendidikan nasional itu seperti apa. Oke, saya kira itu ya. Untuk yang lain nanti bisa saya sampaikan sambil lalu kalau ada pertanyaan saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Aida Yani. Nanti kita bisa berdialog lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kepada pemateri kedua kita. Terima kasih banyak kepada kami ucapkan kepada Bapak Dr. Mukawin MAG yang telah berkenan untuk menyampaikan materi. Mari sama-sama kita memberikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak kita, yaitu Bapak Dr. Mukawin. Kami menginfokan kembali kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun menuliskan pertanyaan melalui Zoom meeting. Ini sudah ada yang raise hand, yaitu Mas Andrianto. Kita persilahkan dulu. Mas Andrianto, sudah dengar suara saya? Mas Andrianto? Ya, Mbak Aida. Iya. Baik, terima kasih kepada Mbak Aida. Di sini saya selaku anggota riset dari FKMPS. Baik, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Prof. Adib dan Bapak Dr. Mukawin mengenai identitas diri. Nah, di sini bagaimana kita sebagai dosen atau guru pendidikan agama Islam dalam mempertahankan identitas mengembangkan keilmuan pendidikan agama Islam dalam dunia pendidikan berbangsa dan bernegara yang baik, dan bagaimana memunculkan identitas diri dan karakteristik dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Islam di zaman sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Andrianto. Tadi Mas Andrianto belum menyebutkan dari mana. Beliau mahasiswa program Doktor Pendidikan Agama Islam yang dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Kepada Bapak Muhammad Abid dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Muhammad Adib, atau masih bergabung di dalam Zoom meeting? Ya, halo, suara saya jelas nggak? Jelas Pak, sangat jelas. Benar. Artinya lagi sedang OTW di luar, ada kegiatan yang lain ya. Iya, Mohon maaf kalau nanti ada suara-suara karena ini lagi di mobil. Jadi begini, tadi ditanyakan bagaimana kita mampu mengimplementasikan, menjaga identitas dalam pendidikan keislaman. Kira-kira begitu ya, kalau yang nggak saya salah tangkap ya, Mbak Moderator ya. Iya Pak. Ya. Jadi saya kira bagaimana tadi saya sampaikan bahwa esensi pendidikan itu kan memberikan pencerahan ya, memberikan pencerahan kepada orang, to enlighten from the darkness into the lightness. Jadi dari kegelapan menuju terang benderang, kira-kira begitu. Terang benderang itu apa? Dia membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di era sekarang ini, di era medsos, antara yang hak dan batil itu agak ribet ini. Ini ada lagi istilah post-truth. Post-truth itu era di mana
yang jelek, yang batil dikonstruksi terus-menerus itu bisa menjadi benar. Nah, bagaimana pendidikan itu mampu mencari titik tengah atau mencari titik kebenaran all the time. Jadi fungsi Anda itu yang membawa misi ajaran Islam itu, apalagi pendidikan agama Islam. Jadi ya ajaran agama Islam itu tadi yang pertama, akar kata ajaran Islam itu sendiri kan aslama yuslimu islaman. Jadi tidak saja damai tapi membawa kedamaian. Dari setiap diri kita, setiap Muslim itu dimanapun kita berada harus bisa membawa misi kedamaian yang mendamaikan orang lain. Kita berada itu orang merasa nyaman, orang merasa damai. Jadi kalau ajaran Islam seperti itulah saya kira yang akan dilihat oleh orang lain juga. Kalau kita melihat perguruan tinggi, melihat mutu perguruan tinggi, kira-kira yang dilihat apanya? Gedung-gedungnya atau mutu dosennya mengajar? Ya, lebih banyak saya kira di samping gedungnya. Saat ini kalau Anda ingin melihat kualitas perguruan tinggi, itu dilihat akreditasinya. If you want to see the quality of higher education, you can see through their accreditation. Jika Anda ingin melihat kualitas perguruan tinggi, lihat aja akreditasinya. Anda kan mau daftar ke UIN Jogja itu kan pertimbangannya, oh ini ada profil dosen ini luar biasa, bagus-bagus. Yang kedua akan dilihat juga akreditasinya, bagaimana sih lembaga ini, nah, kan gitu. Oh A itu AIPT-nya A, akreditasi prodinya A, dan seterusnya. Sama juga ketika kita akan dilihat orang lain, ajaran Islam itu dilihat dengan esensi nilai-nilai ajaran agama yang itu well embedded dalam diri setiap umat Islam. Makanya ada sebuah kaidah ya, ini bukan hadis. Kaidah yang merupakan muhasabah dari seorang pujangga kenamaan atau sejarawan gitu, yang beliau mengatakan limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa sih umat Islam limadza ta'akhkharul muslimun itu terbelakang, wa taqaddama ghairuhum, sedangkan umat yang lain itu maju? Jawabannya karena justru umat yang lain itu mempraktekkan ajaran Islam, kita kagak. Umat lain itu ya, let's say umat-umat yang sekarang itu peradabannya maju, teknologinya maju, itu kalau kita lihat budaya on time-nya sangat tinggi, respect-nya sangat tinggi. Diversity yang tadi disebutkan oleh Pak Mukawim itu ya sangat saya rasakan betul itu di negara yang katanya aktsaruhum minal kafirin. Jadi saya sebagai minoritas di Australia merasa terlindungi, tidak merasa di kuyo-kuyo dan seterusnya. Dan bagaimana praktek ajaran Islam itu betul-betul nyata di negara yang mayoritas umat Islam, itu yang paling penting, dan itu harus bisa kita ajarkan sedemikian rupa dalam kurikulum pendidikan kita. Jadi sepanjang kurikulum pendidikan kita itu betul-betul terintegrasi dalam perilaku dan perbuatan umatnya, saya kira ini akan luar biasa dahsyatnya. Karena sungguhnya ajaran Islam itu ya luar biasa bagus, yang nggak beres itu umat Islamnya aja yang tidak bisa mengimplementasikan dengan baik. Nah, ini tantangan bagi pendidikan tentunya ya. Dan saya kira ini akan kalau di riset, diteliti akan menarik, karena beberapa Muslim scholars yang alumni luar negeri era tahun 90-an, bahkan mungkin tahun 2000-an juga ada yang ngomong begitu. Jadi dia mengatakan, Ra'aitul Islama bidunil muslimin. Saya melihat praktek ajaran Islam di negara yang bukan mayoritas umat Islam. Nah, kira-kira kita tersindir nggak itu? Masa justru ajaran Islam justru terimplementasikan di negara yang bukan mayoritas Islam? Nihil korupsi, budaya tepat waktu, kemudian kebersihan, itu justru bisa kita rasakan di negara-negara yang mayoritasnya bukan umat Islam. Oleh karena itu saya kira ini tantangan kita bersamalah, teman-teman dari forum komunikasi ini dan juga para mahasiswa pasca dan kita semuanya lah. Mari kita bersama-sama selalu mencobalah ya kita mengevaluasi diri kita untuk menjadi pribadi Muslim yang baik, yang helpful, yang suka menolong, yang mencoba mendekatkan diri dengan praktek ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya kira itu, Mbak Moderator, responnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih.
Iya, terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Nur Rahman Wahyu. Beliau bertanya, berhubungan dalam kesungguhan identitas, di dekat-dekat ini terjadi pemaksaan dalam memakai sebuah atribut yang terjadi di salah satu sekolah di Indonesia. Dalam kasus ini, bagaimana sudut pandang pemateri tentang duduk masalah dan solusi dari permasalahan tersebut di luar dari peraturan Kemendikbud yang baru dikeluarkan, serta bagaimana korelasi dengan pretensi identitas pendidikan kita? Kami mohon respon dari pada Bapak pemateri yang pertama dan yang kedua. Terima kasih. Saya persilakan dulu untuk pemateri yang kedua untuk menjawab problema yang disampaikan oleh Bapak Nur Wahyu Rahman. Oke, dulu berarti ya Mbak ya. Oke, baik. Sebenarnya tadi saya ingin menambahkan dikit yang disampaikan oleh Mas Adib ya, dan pertanyaan Mas Santianto tadi tentang pentingnya religious literacy, karena konteksnya tadi adalah pendidikan agama Islam ya. Religious literacy itu bukan sekedar hafal ya, bukan pada level apa namanya lower order thinking skill, tapi pada higher order thinking skill. Jadi kita knowing the good ya, kemudian feeling the good dan doing the good ya. Jadi komponen 3 itu harus ada, tiga-tiganya itu ada. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adib tentang beberapa kasus di negara lain itu sebenarnya karena mungkin sebagian kita masih fokus pada knowing the good-nya tadi. Kita mungkin hafal tentang sesuatu, taruhlah kita Bismillahirrahmanirrahim tiap hari kita melafalkan dalam setiap aktivitas, tapi belum sampai feeling Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga kita belum menjadi ambasador untuk compassion, untuk ambasador welas asih itu. Sehingga 100 tahun yang lalu lebih ya Abdul mengatakan bahwa al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar itu. Karena memang ketinggian ajaran Islam sangat tergantung pada kualitas orang-orangnya, dan itu tentu proses pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana bisa menjadi lebih berkualitas itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang apa yang karena apa lebih kepada pandangan saya itu dalam ini kan bicara tentang lembaga pendidikan yang negeri dengan yang tidak negeri ya. Walau pendidikan negeri itu memang sebagai lembaga yang dibiayai oleh negara, yang mengakomodasi semua kepentingan, didirikan, disubsidi oleh rakyat yang beragam latar belakang, maka seharusnya itu dipertimbangkan, itu dihargai, sehingga di situ karakter tentang negara itu harus muncul. Ya. Beda dengan lembaga swasta. Kalau lembaga swasta itu entah itu Kristen, Hindu, Buddha, Islam itu tergantung pada pemilik yayasan. Ya. Meskipun harus diakui juga dalam konteks keindonesiaan kita berada dalam konteks negara, maka kita juga harus menghargai nilai-nilai yang tadi disebut sebagai common ground yang disepakati bersama para founding fathers itu menjadi sebuah nilai yang harus diperhitungkan juga, sehingga tentang keunikan lembaga swasta itu tentu lebih pencirinya lebih ada tanda kutip ya, diserahkan kepada masing-masing pengelola, meskipun harus mempertimbangkan konteks kenegaraan. Tapi kalau dalam konteks yang sekolah publik ini yang sangat majemuk orang-orangnya, peserta didiknya dari beragam latar belakang, memang penghargaan terhadap itu harus ada ya. Ini sebenarnya lebih kepada bagaimana tentang kata religius itu, karakter religius itu harus dipahami bukan pada sisi ritualnya ya. Religius itu lebih kepada nilai. Religious literacy tadi pada values-nya tadi, sehingga yang disampaikan Mas Adib tadi sebenarnya disahkan juga oleh Muhammad Iqbal ketika dia studi, meskipun tanda kutip tidak ada orang Islam di negara saya, banyak orang Islam tapi sedikit nilai ajaran Islam itu aktual. Ini sebenarnya sebuah semacam autokritik saja, bahwa sejauh ini sebagian besar kita masih pada berorientasi pada hal yang sifatnya mungkin pada satu sisi knowing-nya, tapi untuk yang feeling sampai kemudian yang sifatnya doing, nilai tadi itu belum sepenuhnya muncul. Nah, saya kira itu harus dilihat dari perbedaan dalam sekolah negeri dengan sekolah agama, dan pendapat saya seperti itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak kepada Pak Mokomin.
Selanjutnya, luar biasa sekali jawaban daripada Pak Mutawin adalah bagaimana kita religius itu harus ada value-nya gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Muhammad Adib, pertanyaan yang sama pula yang diajukan oleh Mas Nur Wahyu Rahman. Bagaimana tadi? Berhubungan dengan kesungguhan identitas, di dekat-dekat ini terjadi pemaksaan dalam berbagai atribut yang terjadi, salah satunya itu sekolah di Indonesia. Nah, dalam kasus ini bagaimana pandangan ataupun sudut pandang dari Bapak Muhammad Adib terkait tentang problema tersebut? Kepada Bapak Muhammad Adib, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya tentu dalam memberikan jawaban ini mesti merujuk kepada normativitas SKP. Itu kan sudah ada SKP-nya itu ya. SKP itu ditandatangani oleh lintas 3 kementerian yang sampai detik ini masih ada beberapa masukan-masukan yang saya kira konstruktif untuk kebaikan bangsa ini. Jadi poin saya merespon yang terjadi, saya kira itu di Padang kalau nggak salah ya, terkait dengan pemaksaan dalam tanda petik tentunya ya, jilbab kepada non-muslim. Jadi kalau konteksnya itu saya kira itu tidak tepat. Tetapi yang tepat adalah ya kita tidak perlu memaksakan orang ajaran selain kita untuk memakai atribut kita, dan itu pula sebaliknya harus yang sama gitu. Ada wisdom di situ. Jadi saya dulu ingat era saya tahun 90-an saat saya SMA, orang berjilbab itu makhluk langka itu. Jadi satu kelas saya, kebetulan inilah mungkin hikmah Tuhan saya mengirimkan saya meskipun basisnya pesantren, sekolah di umum ya. Jadi saya di SMP negeri, tahu bagaimana tingkahnya anak-anak negeri, SMA-nya juga negeri. Jadi satu kelas saya zaman segitu itu tahun 90-an yang jilbab cuma 2 orang. Saat itu rezim Orde Baru terhadap identitas keislaman itu sangat represif ya. Saat itu bahkan kemudian boleh dikatakan ini buat anak-anak milenial harus ini juga Pak Mukawim itu, kita harus kasih flashback bagaimana sejarah Orde Lama, Orde Baru, biar kemudian kok seolah-olah negara ini represif atau fobia terhadap Islam. Loh, Anda harus lihat sejarah masa lalu Orde Baru, Orde Lama itu saya merasakan langsung gitu. Jadi teman-teman yang berjilbab itu saat itu tuh justru minoritas sekali. Maksud saya poin ini, jangan sampai ketika kita umat Islam itu berada di tengah kekuasaan, kita sangat menjadi tidak adil, kira-kira begitu. Menjadi sangat menggunakan hal-hal yang tidak tepat. Ya, tadi memaksakan bukan umat Islam suruh pakai jilbab, what is the point gitu loh. Jangan seperti dulu Orde Baru itu malah menurut saya orang yang pakai jilbab dalam situasi begitu itu luar biasa, karena dia umat Islam memakai di sekolah umum itu agak kayak dalam tanda petik diasingkan lah kira-kira begitu. Itu dulu zaman rezim Soeharto itu kan CSIS itu think tank-nya. CSIS itu membisikin Soeharto bahwa umat Islam itu sebagai ancaman, masih belum dianggap setia lah terhadap state ideology gitu. MUI ya, atau saya MUI juga punya fatwa atau masukan terkait dengan SKP ini agar diperbaiki beberapa redaksinya. Ya namanya masukan-masukan yang sepanjang itu konstruktif dan itu baik, saya kira pemerintah mesti akan memikirkan, karena sesungguhnya ini kan level lokal yang tidak perlu harus menjadi direspon SKP levelnya sangat nasional ini. Ya, tetapi saya kira konteks dan duduk persoalannya ya seperti itu. Nah, ini juga yang mungkin juga mengikuti ya masih ramainya Pak Din Samsudin, ada diidentikan sebagai
apa namanya, beliau itu radikal apa gitu. Itu kan lebih makro ini. Ya, nah tadi yang saya sampaikan, saat ini apa namanya, yang paling apa namanya asik itu adalah bisnis keamanan. Jadi kalau gaduh itu kan lalu kemudian ada yang diuntungkan. Jadi kita itu jangan mau dibuat gaduh gitu aja loh. Ini kan sebetulnya ada upaya-upaya untuk menggaduhkan negara, karena pembangunan negara itu akan berjalan kalau kita itu ada kedamaian, ada persamaan persepsi. Alhamdulillah nih NU Muhammadiyah sebagai ormas terbesar yang itu Islam Wasatiyah bersatu. Tentu ada yang nggak suka. Ini gimana caranya dua ormas ini tuh berantem gitu. Kalau sudah dua ormas ini berantem, nah proyek jalan ini. Nah, atau umat Islam yang lain diadu domba dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya membaca fenomena ini harus ditarik. Tadi yang bahasanya CST itu adalah big picture. Jadi kita membaca situasi itu tidak lokusnya kecil, tetapi lokusnya sangat besar. Nah, kita jangan mau apa namanya, kalau bahasa Jawanya itu Kelly sama ngeli itu beda. Ngeli itu apa? Pura-pura terbawa arus, tetapi kita sadar dan kita masih punya kontrol. Tetapi kalau Kelly, berarti umat Islam itu dipermainkan oleh arus kepentingan-kepentingan global, kepentingan-kepentingan yang ingin merusak gitu. Nah, kita jangan mau seperti itulah gitu. Termasuk dalam konteks seperti ini, itu kan ujung-ujungnya nanti antara pemerintah diadu oleh umat Islam, antara MUI diadu sama ini, atau komponen umat Islam yang lain diadu. Padahal persoalannya sangat sepele. Dan obatnya itu lama, saya melihat ternyata orang kalau sudah ke dalam benci itu, aduh, susah tuh. Kalau udah dikasih label ini kelompok ini, ya kita tahulah alma mater kelompok 1-2. Wah, itu sampai sekarang namanya kadrun, sama istilah apa namanya satunya lagi itu cebong, itu realitasnya belum selesai itu, dikonstruksi terus menerus supaya kita itu apa namanya terbelah gitu. Kita jangan mau menjadi kelompok yang suka membelah, tetapi kita sharing energi positif, cari titik temunya. Ini persoalannya di mana, cari titik temu yang terbaik. Kira-kira begitu, Mbak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Kami menginfokan partisipan untuk berada di ruang link Zoom. Kami juga infokan kembali untuk dapat mengisi link absensi, jangan sampai lupa karena nanti ada sertifikat dan lain-lainnya. Mohon untuk ini jika terjadi kendala ataupun masalah dapat menjapri daripada moderator ataupun panitia yang bertugas. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari Mbak Nurajila Sari. Beliau bertanya kepada narasumber kedua kita yaitu Bapak Mokawin, bila kita melihat dari sisi agama dan pendidikannya Pak, bagaimana kondisi daring saat ini bahwa begitu banyak pemanfaatan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain sebagainya, sehingga ada beberapa pendidik meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas melalui media sosial tersebut. Dan tentunya ada dampak positif dan negatif dalam penggunaan media sosial yang sesuai dengan perkembangan zaman ini. Jadi jika dipandang dari sisi agama ataupun identitas pendidikan sendiri itu bagaimana Pak? Apakah Bapak Ade Panggung setuju dengan cara yang digunakan seperti itu ataukah ada solusi baru ataupun terobosan baru yang diberikan oleh pemateri? Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Mukawin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurajila Sari ya. Ya ini kan perkembangan itu atau perubahan itu kan unavoidable, jadi sebuah keniscayaan. Bahkan yang pasti dari masa depan adalah ketidakpastian. Karena itu sebenarnya bagaimana mensikapi perkembangan atau perubahan itu yang lebih penting ya. Di era disrupsi tadi saya sudah sampaikan, apakah kita akan menjadi sisi yang mendisrupsi, yang bisa membawa perubahan, atau kita akan diubah ya. Dalam bahasanya Muhammad Iqbal, apakah kita akan cenderung menjadi orang yang punya prophetic consciousness atau mystical consciousness. Jadi kalau prophetic consciousness, realitas itu ada dalam genggaman kita, atau cakrawala itu larut dalam diri kita ya, dalam bahasanya Muhammad Iqbal. Sementara kalau magical consciousness atau mystical consciousness itu adalah ketika kita larut dalam cakrawala. Nah, sehingga di sini diharapkan pada pilihan itu perkembangan teknologi dengan berbagai varian ya, kecerdasan intelijen, kecerdasan buatan, artificial intelligence yang luar biasa itu
baik berupa perkembangan media sosial yang sangat beragam itu, sebenarnya bagaimana kita mensikapi secara positif itu. Nah, disinilah pentingnya digital literacy. Kalau tadi saya menyebut tentang bagaimana beragama itu, kita mempunyai religious literacy ya. Tapi kalau untuk yang bagaimana kita menggunakan media dari produk TIK atau IT itu, bagaimana kita bisa mempunyai digital literacy. Kita bukan anti terhadap media itu, tapi bagaimana kita bisa menggunakan media itu secara positif untuk proses transformasi diri dan proses transformasi sekitar. Jadi transforming oneself dan society itu kan sebenarnya soal pilihan ya. Jadi tadi Pak menyebutnya enlighten ya. Lalu ini kan terahkan itu ketika kita bisa mengatasi problem diri kita dan kita bisa mengatasi problem sekitar. Jadi perkembangan yang luar biasa itu kalau kita bisa menyadari sisi positifnya, maka itu akan sangat sesuai relevan dengan perkembangan sesuai dengan misi pendidikan atau ruh pendidikan. Sehingga di sini identitas kita yang otentik ya, identitas kita yang kita semua itu diciptakan sebagai al-a'launa yang paling tinggi derajatnya itu akan tetap tinggi ya. Kita tidak mudah terombang-ambing oleh realitas sekitar. Kita tidak akan mudah tadi digempur oleh falsehood tadi ya. Jadi ada semburan kepalsuan yang tadi disampaikan oleh Mas Adib dengan adanya post-truth tadi. Kita tidak akan mudah goyah karena kita terbiasa untuk melihat secara positif semua yang ada dalam diri kita. Nah, poinnya adalah bagaimana kita sering melakukan refleksi. Karena itu salah satu kompetensi, salah satu cara untuk bisa bertahan atau bisa menjadi trendsetter atau driver di era ini dalam Education 4.0 itu adalah kita melakukan reflection. Reflection itu kan sebenarnya kita merenungkan apa yang terjadi, apa yang sudah apa yang kita miliki, dan kita bisa mapping persoalan dan kita bisa memberikan solusi. Ya, maka setelah kita reflection ada anticipation, kemudian ada action. Itu adalah 3 hal yang disarankan oleh WEF ya dan juga OECD tentang bagaimana mensikapi perkembangan mutakhir dengan adanya revolusi industri ini. Sehingga identitas kita tetap menjadi otentik dalam gempuran perubahan. Kita bisa menawarkan alternatif pemecahan. Kita bisa mengubah sekitar. Kita menjadi driver bukan passenger ya. Kita bisa menjadi trendsetter positif bukan follower. Ya, tadi menarik yang disampaikan Mas Adib tadi yang saya juga sering sampaikan, kita harus bisa menjadi positif energy generator. Kita bisa menjadi pusat energi positif. Kalau kita udah bisa menjadi positif, identitas kita positif, maka kita akan menjadi positif energy transmitter. Kita akan bisa menebarkan energi positif. Dan di tengah situasi yang selalu berubah, maka kita harus bisa menjadi positif energy sustainer, ya, pelestari energi positif. Tentu tantangannya sangat banyak, tapi selagi kita punya kesadaran diri dan sekitar secara positif, maka kita akan bisa melampaui dan bisa melalui itu dengan positif juga. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya kami mohon respon daripada Bapak Muhammad Adib terkait tentang pertanyaan dari Mbak Nurhazila Sari, pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Pak Mukawin, dan untuk Pak Muhammad Adib, bagaimana dampak positif dan negatif terkait penggunaan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Kepada Bapak Muhammad Adib, dipersilahkan. Ya, baik. Nah, ambil di mobil ini Pak Mukowi misalnya ini. Ya. Multitasking. Ya, ini multitasking ya. Ini ada pertemuan yang lain. Jadi saya kira kalau di penulisan ilmiah itu kan ada ibid, idem, copy paste gitu ya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mukowi udah oke itu. Saya kira merespon apa yang situasi saat ini gitu ya. Kita harus menjadi trendsetter, kemudian menjadi pribadi yang sharing energi positif. Itu menjadi SOP. Saya mau menyampaikan hal yang saya kira fundamental ya. Tadi mungkin sudah saya sampaikan, mau saya sampaikan lagi. Ini saya serius. Kita itu hidup di dunia cuma sekali. Asli Pak, sekali.
sekali-kalinya hidup, marilah kita buat legacy terbaik kita menjadi makhluk yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Caranya bagaimana? Ya mau ada media informasi yang begitu bejibun macam-macam. Selalulah menjadi pribadi yang positif thinking, menebarkan hal-hal yang positif. Kalau ada berita yang tidak bagus, ya, yang tidak baik, ya, Anda harus mampu untuk tabayun, inja akum fasikum binaba'in fatabayanu. Artinya apa? Anda itu apalagi mahasiswa pasca, berita sekarang itu jangan di taken for granted, jangan ditelan mentah-mentah. You have to seriously think to evaluate what is this information, what is behind this message. Saya sering kalau di WA group itu sudah serius banget itu, yang ada contoh yang terakhir ya, WA group yang ketua GAR itu non muslim, ngakunya pakai jilbab, pakai ini, ternyata hoax. Di berita sekarang, Masya Allah, sekarang ini cara mendekonstruksi berita sangat mudah sekali. Sudah ketarung viral, kemudian ternyata yang diberitakan non-muslim, saya itu muslim, saya haji sudah berapa kali, umroh berapa kali. Kita kan sudah dan seterusnya. Itulah pentingnya tabayun. Makanya penting itu, di hadis itu ada jarah wa ta'dil. Perawi aja, kalau di hadis itu dievaluasi, itu ilmu kita sebetulnya sudah sangat keren itu. Makanya saya heran kenapa di sini banyak hoak ya. Padahal kita sudah diajarkan di kita itu kalau dapat berita itu, lalu diverifikasi itu berita hadis juga kan, kita kredibilitas berita itu siapa yang menyampaikan. Kalau saya, Mas Mukawim, ini kayaknya orangnya perawi, ini jujur nih, saya percayalah. Itu penting juga sekarang ini. Peta-peta ini beritanya dari siapa, ini lagi konflik dengan siapa, dan seterusnya. Itu pokoknya kita harus sadar betul bahwa berita saat ini di media sosial itu harus diverifikasi ulang. Tidak mudah langsung diterima, taken for granted, tetapi harus diverifikasi. Seperti berita apapun lah ya. Kalaupun itu betul ya, kalaupun itu benar misalkan berita, apakah perlu berita tersebut kita sebarkan? Apakah itu membawa kemaslahatan atau akan membawa mafsadat? Jika itu pun beritanya benar, kira-kira begitu. Ya, jika benar ya. Kenapa saya kembali SOP-nya? Orang karena kita hidup di dunia itu sekali-kalinya hidup, maka kita harus pertimbangan tadi, mafsadat, maslahat, bahwa kebaikan atau tidak. Kan gitu SOP-nya hidup itu. Karena kalau udah kita itu meninggal, mati, there is no point of return. Tidak bakal lagi balik lagi ke dunia. Yang ada di beberapa literatur kitab, itu banyak sekali orang yang meninggal, itu kepengen dibalikin lagi, mau sujudnya mau lama, mau ibadahnya mau lama, mau menebarkan kebaikan, janji dia begitu. Ya udah selesai itu kehidupan itu. Makanya mumpung kita masih ada di dunia ini, sebetulnya kita bisa melakukan kehidupan-kehidupan yang ada di surgawi. Apa itu? Kita kalau merujuk di surat Waqiah ya, Mas Mukawim, la yasma'una fiha laghaw wa la ta'timan illa qilan salaman salaman. Penduduk surga itu apa? Di dalamnya tidak diperdengarkan kata-kata, kecuali apa? Kata-kata yang damai. So, kalau kita semua dalam era medsos seperti ini, qilan salaman salaman, damai itu hidup itu sudah menghadirkan, mencicipin kira-kira. Surganya belum, tetapi kita mencoba mencicipin. Kehidupan surga itu begitu. Orangnya itu salaman, damai terus, yang diucapkan kedamaian, mulutnya damai. Nah, kalau orang-orang seperti Mas Mukawim ini di banyak perspektifnya positive thinking, ya kan, membawa kedamaian, ya itu asik kehidupan ini. Tidak ada di Facebook menebarkan hate speech, ya, mudah menghakimi orang dan seterusnya. Ya karena tahu betul, karena hidup itu sekali dan sekali-kalinya hidup, kita harus pastikan kita membuat legacy yang terbaik kita. Menjadi pribadi yang bermanfaat, ya kan? Seperti ini saya sengaja menyempatkan, saya tahu betul ini dibujuk-bujukin sama panitia, mbok bisa, padahal saya harus berbagi waktu. Tadi saya ada Zoom dengan Kementerian Keuangan, membagi waktu dengan ini, saya harus berangkat lagi ke ini. Karena apa? Saya tahu hidup saya cuma sekali di dunia ini. Kalau nggak saya respon nanti, saya punya kenangan yang nggak baik ini dengan forum komunikasi mahasiswa pasca ini, ya kan? Sok sibuk banget, padahal kan bisa diatur, ya kan? Alhamdulillah bisa silaturahim. Dan ini ladang pahala buat kita semuanya. Semoga teman-teman semua perspektifnya begitulah. Jadi semoga kita semua menjadi pribadi yang bermanfaat. Kira-kira begitu, Mas Mukawim ya, Mbak moderator ya. Semangat, kira-kira begitu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Muhammad Adi dan Pak Mukawim. Ada pesan penting yang saya dapat tangkap dari pemateri bahwa kita hidup hanya sekali, mari lakukan yang terbaik. Jadilah pribadi yang positive thinking. Maka dari itu ada sebuah pepatah yang mengatakan, bisa saya katakan, alaran gedodoro ba'dunum siti connect folding one night. Bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang positif? Maka dengan berbagai cara yang tentunya berdampak kepada pribadi kita. Terima kasih banyak yang luar biasa dari Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Adi Abdul Somad MAG MED PhD dan kepada Bapak Dr. Mukawin yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hari ini. Mari sama-sama kita memberikan aplaus yang sungguh luar biasa untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Kami menginfokan kepada panitia untuk dapat bersiap-siap karena sesaat lagi kita akan ada sesi foto bersama dan kami menghimbau kepada seluruh partisipan untuk dapat menyalakan videonya. Udah belum? Ya, untuk semua. Kami infokan kepada seluruh panitia untuk dapat bersiap-siap karena sesaat lagi kita akan foto bersama dan kami mengharapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat menyalakan videonya. Slide 1. Bersiap-siap, slide 1. Udah, saya copot maskernya dulu ya. Oh iya, boleh nggih Pak, boleh ya. Slide 1, bersiap-siap. 1, 2, 3, cheers. Slide 2, bersiap-siap. 1, 2, 3. Pak Mukawim, saya pamit dulu ya, Mbak Ida ya. Oh iya, Oke, makasih banyak ya. Kami ketemu jalan kesempatan ya. Oke, matur suwun. Ya. Wish you all the best, Mabruk. Ya. Ya, oke. Slide ketiga, bersiap-siap. Hadirin, kalau sedang mengambil ulama, boleh dikulum. Kalau sedang foto bersama, tidak dilarang untuk tersenyum. Ayo Bapak Ibu kita senyum bersama-sama. Slide 3, 1, 2, 3, cheers. Sudah panitia? Ya. Kami infokan kembali kepada slide ketiga untuk dapat memberikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Lagi. Panitia? Oke. Slide keempat, bersiap-siap karena sesaat lagi kita akan foto. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan kami infokan kembali kepada seluruh partisipan untuk dapat mengisi link absensi yang telah tersedia di room chat. Namun sebelumnya marilah kita mengakhiri acara webinar hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Saya Aida Hayani selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menghantarkan acara. Sebuah pantun mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Sudah webinar ini, semoga memberi manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya serahkan kembali kepada host kita, Mbak Nurazila Sari. Terima kasih. Hadirin seluruh peserta webinar yang berbahagia, luar biasa sekali tadi materi dari Bapak narasumber 1, Bapak Muhammad Abdul Somad dan Bapak Mukawim, serta moderator yang sangat luar biasa. Baik, penutup dari moderator tadi menandakan berakhir pula acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk dapat mengisi link presensi yang sudah dikirim panitia melalui room chat Zoom. Sebelum diakhiri acara kita pada hari ini, agar semakin berkah, marilah sama-sama kita berdoa dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata, karena yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Riau abadi dengan julukan, bumi lancang kuning jadi sebutan. 10 jari saya susunkan, beribu maaf saya sampaikan.